Hai semuanya, aku Sal, welcome to my channel. Video kali ini aku mau sharing sama kalian semua tentang proses persalinan aku di bidan novel, aka bidan tiup-tiup yang lagi viral sekarang ini. Dan aku happy banget bisa melahirkan anak kedua aku di bidan novel karena ngerasa nyaman, aman, terus relax sama mereka semua karena bidannya baik-baik banget. Dan aku sempet foto juga sama bidan novel. Dan ya, inilah cerita aku melahirkan di bidan novel. Pertama banget itu pasti aku bakal ngebahas lokasi. Lokasinya itu kalian gampang aja, tinggal ngedirect di Waze atau di Google. Kalian tinggal cari bidan novel dan itu bakalan langsung ke direct ke tempatnya langsung secara detail, secara tepat. Jadi kalian nggak bakalan susah mencari kemana. Terus yang kedua, aku punya cuplikan tentang video room tour di bidan novel. Jadi kalau kalian udah masuk, ini pintu utamanya dan ini meja pendaftarannya, dan kalian juga kalau kontrol di tensi pertama di situ, ini tempat bidannya biasanya pada ngumpul, dan ini ruangan private 1, private 2 yang di tengah, dan aku dapet kamar di private 3. Aku suka banget kamar di situ. Lalu ke lorong, dan ini ruang tunggu, dan ini ruangan periksa saat kita dikontrol pagi hari. Lalu ada ruang bersalin, aku ruang bersalin kemarin di situ, dan kamar VIP 1, toilet, private 5, dan di sebelah kanan private 4. Jangan lagi di lorongnya, dan ini ruang tunggu. Masuk ke kamarku private 3, ada sofa dan ada tempat tidur yang ukuran 140 atau 150. Jadi anak aku bisa tidur, dan ada crib baby di sebelah kiri aku, disediain juga gimbal, dan aku main gimbal sepanjang subuh. Rasanya masih bisa senyum, berarti belum sakit. Baru pembukaan keempat ya, Ma? Waktu aku bersalin, aku bersyukur banget bisa pilih kamar. Jadi aku pilih di private 3 karena private 3 tempat tidurnya yang paling besar. Jadi aku sama anak aku bisa tidur bareng. Dan peraturan di bidan novel, kita tetap nggak bisa pilih kamar walaupun kita udah ngebook, karena kita dapat kamar sesuai dengan keadaan saat kita bersalin. Ini ruang bersalinnya, dan suami aku ambil saat pagi hari, jadi kita bisa lihat jelas gimana isi dalam di ruang bersalin. Dan ini tempat tidurnya saat kita bersalin nanti, dan di situ juga ada box bayi dan semua perlengkapannya. Masuk ke kamar VIP, ruangannya lebih besar sedikit dari private. Ada kamar mandi dalam di sana, ada tempat tidur bayi, tempat tidur pasien, dan ada lemari, TV, dan gimbal. Aku juga suka di kamar private ini karena kamar mandinya di dalam terus bersih. Tapi karena tempat tidurnya kecil, jadi anak aku nggak bisa tidur. Aku pilih di private 3. Di sampingnya ada kamar mandi, ada private 5 dan ada private 4. Ini kamar private 4, jadi sama kayak di private 3. Private 1, 2, dan 3 kamar aku. Ada toilet dan ada tangga menuju ke atas. Setelah kita sampai di atas, ini regular room. Aku juga nggak masalah kalau di ruangan ini, tapi karena anak aku nggak bisa tidur di ruangan yang sama dengan aku, jadi aku bener-bener berdoa banget saat itu biar bisa dapet minimal kamar private atau VIP. Dan bersyukur banget aku dapet di private 3. Jadi menurut aku lokasinya gampang ditemuin, dan bangunan dari gedung bidan novel sendiri tuh bersih. Aku suka semua bidan-bidannya tuh ramah, jadi aku bener-bener comfort banget di sana. Aku ngerasa nyaman banget di sana, yang ngebuat aku memutuskan untuk kelahiran di bidan novel. Yang ketiga, aku mau ngebahas prosedur sama kebutuhan apa aja yang kurang dari hospital bag aku sebelumnya. Untuk prosedurnya cuma dibutuhkan tes lab darah terakhir sebelum melahirkan sama swab antigen. Aku sama suami kebetulan memutuskan untuk tes lab PCR, jadinya aku ngebawa hasil tes lab PCR aku sama tes lab darah aku yang terakhir sebelum melahirkan. Itu aja untuk prosedur di masa pandeminya. Tambahan barang-barang yang dibawa untuk moms dan babynya dari video hospital bag aku sebelumnya itu cuma 2. Untuk babynya itu kita butuh sekitar 2-3
kain bedong kasar. Yes, aku juga baru tahu ada bedong kasar, tapi itu dibutuhin buat mereka karena kan setelah anaknya keluar gitu ditangkap gitu sama bidan supaya nggak licin, karena kan bedong yang aku punya itu yang halus-halus semua, jadinya mereka butuhnya bedong kasar. Untungnya di depan klinik tuh ada warung yang ngejual bedong kasar, jadi aku beli 3 bedong kasar untuk kebutuhan anak aku setelah proses melahirkan. Jadi setelah aku IMD, gak lama mereka minta baju sama semua kebutuhan bayi aku. Belum dimandiin ya mams, jadi setelah proses IMD selesai, baru mereka ambil anak aku, baru mereka pakaiin baju yang aku bawa, baru disitu bedong lembut yang aku punya itu dipakai. Jadi bedong kasar itu digunain untuk baby aku pas keluar, ngelap-ngelap, terus pas lagi IMD sama aku. Kebutuhan aku itu, aku cuman kurang kain sarung. Aku cuman bawa 1 kain sarung, jadinya bener-bener kurang banget. Dibutuhin tuh kira-kira 2-3, apalagi mungkin kalau kalian ada yang pupi atau darah atau apapun itu yang terjadi di proses persalinan, jadinya aku benar-benar kekurangan banget kain sarung. Jadi karena aku cuma bawa 1 kain sarung dan 2 kain panjang kayak kain gendong jarik gitu, ya udah terpaksa harus menggunakan itu, padahal kayak kurang banget untuk kain sarung. Dan kalau bisa pakai kain sarungnya tuh yang jelek aja atau siap untuk dibuang. Jadi karena kan itu benar-benar salinan tuh ada kayak pupi, pipis dan lain sebagainya, itu benar-benar kayak nggak mungkin lu cuci lagi terus lu bisa gitu ngebersihin itu semua, karena kan memang itu semua kita cuci sendiri. Jadi ya aku prefer untuk moms di luar sana mendingan bawa kain sarungnya yang udah siap untuk dibuang. Item situ aja yang kurang di hospital bag aku, kain bedong kasar dan kain sarung. Lebihnya semuanya udah lengkap, apa aja yang ada di video aku sebelumnya untuk proses persalinan di Bidan Novel. Bahasan yang keempat itu aku bakal cerita kenapa aku memilih di Bidan Novel sama proses persalinan aku yang kedua. Jadi kenapa aku pilih di Bidan Novel? Karena memang sebelumnya temen aku sendiri udah lahiran di situ sebelum aku lahiran. Temen aku juga awalnya di dokter, tapi karena dia kayak terobsesi banget untuk kelahiran normal tanpa dijahit dan dengan proses tiup-tiup doang, akhirnya dia beraniin diri untuk pilih di Bidan Novel. Sedangkan kalau aku masih mikir ribuan kali karena jauh banget tempatnya. Yang kedua, aku ngerasa aku udah nyaman banget sama dokter obgyn aku sebelumnya, jadi aku mikir kayak gak bakal mungkin untuk pindah untuk proses kelahiran anakku yang kedua. Tapi karena aku ngedenger langsung temen aku, dia cerita gimana enaknya, gimana gak dijahit, gimana proses persalinannya, aku jadi ngerasa oh coba gitu. Jadi di proses kehamilan aku yang ke-37 minggu, aku sama suami dan anak aku yang pertama ke Depok visit pertama untuk USG bersama bidan lele kalau kalian nanti mau bersalin di Bidan Novel. Jadi bidan lele itu yang USG aku kurang lebih 3 kali visit sampai di usia kandungan aku 39 weeks. Itu terakhir aku kontrol sebelum aku melahirkan. Semua bidan di sana tuh nyambutnya tuh bener-bener ramah banget, enak banget, kayak temen sendiri. Dan mereka itu walaupun banyak pasiennya, tapi tuh ngerasanya nggak buru-buru gitu, nggak kayak ngerasa dikejar-kejar atau ngerasa kita tuh kayak nggak komunikatif selama di proses USG itu. Mereka tuh di sana bener-bener kayak kita nanya apa, kita bingung atau kita butuh apa, mereka bener-bener ngejawabnya tuh helpful banget. Jadi aku ngerasa nyaman banget dari kunjungan awal aku di Bidan Novel. Kunjungan ketiga aku itu di 39 weeks baru aku bener-bener detail banget nanyain prosedurnya apa aja yang dibutuhin. Jadi Bidan Novel itu ada sistem untuk ngebooking, tapi di bookingnya itu bukan kita ngebooking kamar dan di saat kita melahirkan kamar itu ready, no. Karena temen aku ngebooking kamar VIP, tapi karena di saat dia melahirkan kamar VIP itu full, jadi dia nggak ngedapetin kamar VIP. Jadi aku ngerasa ya udah buat apa kita ngebooking, toh kalaupun kita tanpa di booking atau kita kasih DP, kalaupun kita mau melahirkan itu tanpa ada booking dan tanpa ada DP, kita tetap ditanganin sama mereka. Jadi aku milih untuk tidak memberikan DP atau tidak memberikan booking untuk lokasi kamar yang aku pengen, karena memang nggak bisa juga kita benar-benar tapin kamar itu buat kamar kita. Jadi ya udah aku nggak nge-booking sama sekali. Jadi aku cuma berpasrah aja sama Tuhan, semoga saat aku melahirkan aku bisa dapat kamar VIP atau minimal private, karena aku bawa anak aku yang pertama, aku pengen dia juga ada di kamar itu ngelihat aku sama papahnya berjuang untuk ngeluarin adiknya gitu. Jadi untung-untungan lah di saat kita nanti melahirkan kita bisa dapetin kamar VIP atau private, atau mungkin
kamar yang reguler. Untuk biaya sendiri itu around 2,5 juta sampai 4,5 juta. Itu reguler dari 2,5 juta sampai 3 juta. Dan untuk private sama VIP dari 3,5 juta sampai 4,5 jutaan. Itu semua udah termasuk juga sama vaksin anak kita yang pertama 2 kali. Jadi nominal yang kita keluarin setelah kita check out itu sudah termasuk sama vaksin untuk anak kita 2 kali. Tapi karena saat itu vaksin hepatitis B nya nggak ada, lagi habis, jadinya anak aku cuma dapat 1 vaksin doang, vaksin vitamin K kalau nggak salah. Jadi untuk harga menurut aku secara pribadi, karena aku dilayanin dengan baik, tulus, dan mereka tuh bener-bener kayak nyayangin aku selama proses aku menjalani sakit, rasa bener-bener mulesnya luar biasa. Tapi mereka tuh bener-bener ngebantu aku banget, karena kan suami aku ngurus anak aku yang pertama. Jadi aku bener-bener sebelum proses detik melahirkan anak aku keluar, suami aku kan masih ngurus anak aku. Jadi orang yang aku gremetin, orang yang aku ajakin ngobrol, orang yang ngelus-ngelus badan aku tuh semua bidan-bidan di situ. Jadi aku tuh ngerasa bersyukur banget bisa lahiran di Bidan Novel, karena biaya yang dikeluarin tuh affordable, tapi pelayanannya itu tuh bener-bener plus banget buat mereka semua di sana. Jadi aku happy banget bisa lahiran di Bidan Novel, Bidan Tiup-Tiup. Udah ngomongin dia lahiran, jadi aku masuk ke di proses melahirkan. Memang semua proses melahirkan tiap orang itu beda-beda banget, tapi yang jelas yang dibutuhin cuma satu saat kita proses melahirkan itu adalah kasih sayang, touching dari orang-orang yang kita sayangin, dan kita tuh bener-bener kayak dilus-elus, diperhatiin. Bener-bener tuh yang dibutuhin banget sama ibu yang mau melahirkan. Dari subuh kontraksi hebat udah datang sampai aku melahirkan di pagi hari, bidan-bidan di sana tuh selalu sama aku. Mereka tuh di sana bener-bener nemenin aku dan bener-bener ngajarin aku untuk main gimbal, naik turun tangga, ngedance, walaupun rasanya tuh luar biasa. Jadi setelah aku pelajari dari proses persalinan aku kedua ini, aku buat perbandingan dari proses persalinan anak aku yang pertama sama proses persalinan anak aku yang kedua ini, aku bisa tarik kesimpulan kenapa Bidan Novel itu bisa rame dan banyak banget pasien yang kesana. Bidan Novel membantu kita bersalin itu bener-bener sesuai dengan jalan anak kita mau lahir gitu. Gimana ya kalau aku bisa bilang ya, waktu proses persalinan pertama anak aku itu di rumah sakit ditanganin oleh bidan dan dokter. Baik juga dokternya dan bidannya, baik juga, benar-benar helpful juga. Cuma mereka itu, aku ngerasanya ya, kalau di rumah sakit atau mungkin di bidan-bidan yang lainnya, taunya mereka itu yang penting cepet keluar gitu. Jadi mereka gak masalah harus ada tindakan menggunting, kita harus sampai ada ambien yang keluar. Mereka yang paling penting itu adalah anak itu keluar gitu. Masalah selanjutnya itu nanti belakangan, yang paling penting anak itu keluar. Itu memang benar sih, menurut aku memang benar, yang penting anak itu keluar. Cuman yang ngebuat plus di Bidan Novel itu adalah Bidan Novel itu untuk mendahulukan anak itu keluar dengan baik dan selamat, tetapi sesuai dengan jalannya gitu. Sesuai dengan jalan gimana ya, maksudnya dengan proses dia tiup-tiup. Di kehamilan pertama aku ikut senam hamil, dan di situ aku diajarin untuk teknik pernafasan, untuk nafas yang dari paru-paru, untuk nafas yang dari perut. Itu semua aku diajarin di senam hamil saat aku mengandung anak aku yang pertama. Sampai pada endingnya di saat aku melahirkan itu, Bidan Novel tuh bilang, kamu belajar teknik pernafasan ya? Ya bidan, karena kan aku udah melahirkan yang kedua, jadi aku tahu gitu teknik pernafasan dari masa persalinan aku yang pertama. Tapi ternyata salah, karena di saat aku mengejan itu memang benar kita mengeluarkan anak kita, tapi itu ngebuat kayak ambien kita keluar, dan itu membuat elastisitas dari vagina kita itu sampai akan robek. Jadi bener-bener ngerasa wah, teknik yang aku pelajarin sebelumnya itu ya hilang aja gitu. Jadi benar-benar cuma tiup dan tiup, akhirnya anak aku keluar. Walaupun aku ngerasa lama, jadi aku maunya cuma tinggal dijen, selesai ngejen, udah anak aku keluar, baru kayak dijahit atau ada ambien yang keluar, itu urusan belakangan. Yang paling penting anak aku keluar dulu. Tapi ya bener-bener di sana tuh nggak dibolehin kayak gitu. Totally prosesnya harus ditiup. Bener-bener kita cuman kalau ada kontraksi lagi, tiup aja terus-terus sampai anak itu keluar dengan sendirinya, tanpa jahitan, tanpa luka. Bener-bener bisa lahir dengan selamat dan sesuai dengan prosedur pastinya ya.
nggak ada yang namanya cuma karena proses itu jadi kita membelakangi keselamatan anak dan ibu. Enggak, keselamatan anak dan ibu tuh jadi prioritas yang pertama, tapi dengan proses yang benar-benar kayak tiup-tiup. Jadi aku suka banget sama semua proses yang dikasih dan diarahkan sama bidan-bidan di sana. Walaupun ketemu bidan novel itu memang detik-detik terakhir ya, detik-detik kita baru mau brojol, baru bidan novel itu datang. Jadi sebelum kita mau brojol, bidan novel nggak ada. Jadi benar-benar kayak staf bidan yang menanganin kita. Pas udah anak itu mau keluar, baru bidan novel dipanggil. Jadi segitu aja sharing aku tentang proses persalinan selama di bidan novel, aka bidan tiup-tiup yang orangnya humble dan senyum dan juga lucu. Itu benar-benar aku ngerasa happy banget di sana. Jadi sekian untuk video aku kali ini, semoga membantu kalian semua untuk melalui masa proses persalinan di bidan novel. Don't forget to like, di subscribe, and komen di bawah video apa lagi yang mau kalian tonton dari aku. Terus mungkin kalian udah punya pengalaman di bidan novel, komen di bawah aja cerita-cerita kalian yang seru-seru. So yeah, thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye bye. Jadi nanti aku akan cerita lebih lengkap pas aku di rumah. Sekarang aku tadi pagi tuh datang sekitar jam 2 dan sekarang jam 2 siang di tanggal 24 Februari aku sama suami dan anak-anak aku akan pulang ke rumah. Ini lagi masih tetap istirahat. Jadi ya nanti aku cerita lagi ya semuanya kalau untuk pendidikannya. Bubur siang dan bubur siang. Masih bidan novel yang cantik. Sama-sama. Hebat ya, berhasil tiup-tiupnya. Makasih. Ini apa ya? Matua. Matua. Bangun dibilang matua. Denger aja.